Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Strategi Pembelajaran Istima Tingkat MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri, bahwasanya kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri atas nama Miftahul Jannah. Kedua, Risa Nur Safitri. Ketiga, Saadatur Rahimah. Baik, kali ini saya akan membacakan pengertian strategi dan pengertian istima. Strategi adalah upaya yang dilakukan seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Kemudian, pengertian istima. Apa sih itu istima? Secara bahasa, istima adalah mendengarkan atau menyimak. Dan secara istilah, istima adalah sarana yang pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam tahapan-tahapan tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran istima. Tujuan pembelajaran istima tingkat MI yang pertama yaitu mendapatkan fakta. Maksudnya di sini adalah mengumpulkan fakta yang dilakukan dengan berbagai cara. Jadi caranya tidak cuma satu. Nah, maksudnya di sini adalah kegiatan mengumpul fakta atau informasi melalui menyimak dapat berwujud dalam berbagai variasi. Itu misalnya mendengarkan radio, televisi, menyampaikan makalah dalam seminar, pidato ilmiah, percakapan dalam keluarga, percakapan dengan tetangga, dan hal selainnya lagi. Tidak hanya itu saja. Atau seperti dalam mata kuliah kami, yaitu Istima 2, dosen memberikan sebuah audio yang mana audio itu adalah berupa khutbah. Kemudian kami disuruh untuk mendapatkan fakta dari isi khutbah tersebut. Seperti itu. Dan yang kedua, menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah dikumpulkan perlu dianalisis. Harus jelas kaitan antara unsur fakta, sebab dan akibat apa yang terkandung di dalamnya. Karena jika tidak dianalisis, kita tidak akan tahu apakah dia sesuai dengan isi atau tidak. Jadi itu perlu dianalisis. Dan ketiga, mengevaluasi fakta. Tujuan ketiga dalam suatu proses menyimak itu adalah mengevaluasi fakta-fakta yang disampaikan pembicara. Dalam situasi ini, penyimak sering mengajukan sejumlah pertanyaan. Di antaranya, benarkah fakta yang diajukan? Relevankah fakta yang diajukan? Akuratkah fakta yang disampaikan? Apabila fakta yang disampaikan pembicara itu sesuai dengan kenyataan, pengalaman dan pengetahuan penyimak, maka fakta itu dapat diterima. Namun, jika tidak sesuai, maka tidak bisa kita terima hasil dari yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian yang keempat, mendapatkan inspirasi. Ada kalanya orang mengakhiri suatu konvensi, pertemuan ilmiah atau jamuan tertentu bukan untuk mencari atau mendapatkan fakta. Mereka menyimak pembicaraan orang lain semata-mata untuk tujuan mencari ilham. Penyimak seperti ini biasanya orang yang tidak memerlukan fakta baru. Yang mereka perlukan adalah sugesti, dorongan, suntikan semangat, atau inspirasi guna pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka ini sangat mengharapkan pembicara yang inspiratif, sugestif, dan penuh gagasan orisinal. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran istima dalam bahasa Arab. Ada 3 strategi yang dapat kita kembangkan dalam pembelajaran istima bahasa Arab. Antara lain, strategi yang pertama yaitu strategi true or false. Strategi ini bertujuan untuk melatih kemampuan mendengarkan bacaan dan memahami isi bacaan. Dalam strategi ini,
Sarana yang dibutuhkan adalah berupa rekaman bacaan serta potongan-potongan teks yang terkait dengan isi bacaan tersebut untuk dibagikan kepada para siswa. Urutan langkah-langkah dalam strategi ini yaitu adalah sebagai berikut. Pertama, guru membagikan potongan-potongan teks yang dilengkapi dengan alternatif jawaban, inisial B untuk kata benar, dan inisial S untuk kata salah kepada para siswa. Kemudian, guru memperdengarkan bacaan atau naas melalui kaset atau CD, sedangkan para siswa ditugaskan untuk menangkap isi bacaan tersebut. Setelah bacaan selesai, guru meminta para siswa untuk membaca pernyataan-pernyataan yang telah dibagikan dan memberikan jawaban benar atau salah terhadap pernyataan tersebut. Setelah itu, guru meminta masing-masing siswa untuk menyampaikan jawabannya. Selanjutnya, guru memperdengarkan sekali lagi kaset tersebut agar para siswa dapat mencocokkan kembali jawaban yang telah ditulisnya. Dan terakhir, guru memberikan klarifikasi terhadap semua jawaban tersebut agar semua siswa mengetahui kebenaran dari jawaban mereka. Strategi kedua. Strategi ini lebih menekankan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi dalam setiap bacaan tersebut. Urutan langkah-langkah yang digunakan dalam strategi ini adalah: pertama, guru memperdengarkan naas yang sudah direkam dalam kaset maupun CD. Kemudian, guru meminta para siswa untuk mendengarkan dan mencatat hal-hal yang penting. Setelah itu, guru meminta para siswa untuk menjawab soal-soal yang disampaikan pada akhir bacaan tersebut. Jawaban dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Setelah itu, guru meminta masing-masing siswa untuk menyampaikan jawabannya melalui cara presentasi. Dan terakhir, guru memberikan klarifikasi terhadap jawaban siswa di akhir presentasi mereka. Selanjutnya, strategi yang ketiga. Strategi ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan, akan tetapi strategi ini juga menitik beratkan pada kemampuan mengungkapkan kembali apa yang sudah didengar dengan bahasa siswa sendiri. Urutan langkah-langkah yang digunakan pada strategi ini adalah: pertama, guru memperdengarkan naas yang sudah direkam melalui kaset atau CD. Kemudian, guru memberi tugas kepada para siswa untuk mencatat kata-kata kuncinya atau keyword sambil mendengarkan rekaman. Setelah selesai, guru meminta para siswa untuk mengungkapkan kembali isi bacaan tersebut dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Kemudian, guru meminta para siswa untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil jawaban mereka secara bergantian. Dan yang terakhir, guru memberikan klarifikasi terhadap hasil kerja siswa dengan tujuan untuk menguatkan pemahaman siswa. Kemudian, pembahasan tentang teknik pembelajaran istima dalam bahasa Arab. Teknik pembelajaran istima dalam bahasa Arab ada 4 macam. Yang pertama, teknik dengar dan ucap. Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru ketika menerapkan teknik-teknik ini merupakan langkah awal pembelajaran istima. Hal ini berguna bagi siswa yang belum pernah belajar bahasa Arab. Model ucapan dipersiapkan secara optimal oleh guru. Isi model ucapan berupa kosakata, kalimat, atau kata. Model tersebut dibacakan sementara siswa mendengarkan, kemudian menirukan. Teknik ini melatih kelancaran lidah dalam menyebutkan huruf Arab, kosakata, dan kalimat, sekaligus melatih membunyikan perbedaan bunyi huruf satu sama lain.
Jika guru merasa kurang baik dalam menyebutkan huruf Arab, maka guru dapat menggunakan tape recorder. Teknik yang kedua yaitu dengar dan tulis. Teknik dengar dan tulis berfungsi untuk melatih pendengaran siswa, serta keterampilan menuliskan apa yang didengar berupa kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Teknik dengar tulis ini sama seperti teknik dengar ucap. Nah, teknik dengar tulis mirip juga dengan teknik imla. Yang ketiga yaitu teknik dengar dan lakukan. Teknik yang ketiga ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu instruksi. Guru melatih siswa dengan memberikan input berupa instruksi yang selama pelajaran berlangsung. Pertama-tama, guru mengucapkan suatu instruksi dan melengkapi pernyataan tersebut dengan gerakan kepada siswa, apa yang harus dilakukan siswa. Yang kedua yaitu dengar dan bergerak. Dengar dan bergerak merupakan salah satu kegiatan menyimak dan melibatkan gerakan fisik. Para siswa akan antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan guru memiliki banyak peluang untuk berkreasi karena begitu banyak variasi gerakan fisik yang dapat dilakukan bersama-sama dengan para siswa. Yang ketiga yaitu menirukan cerita. Dalam kegiatan ini, guru menciptakan situasi bercerita dan mengajak para siswa ikut dalam situasi cerita dengan melakukan atau menirukan gerakan yang ada dalam cerita tersebut. Yang keempat yaitu menggambar atau mewarnai gambar. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling disenangi siswa. Namun, menggambar atau mewarnai gambar itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi, ketika guru memberikan input secara lisan, guru juga harus memberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan pembagian dari suatu gambar. Teknik yang terakhir yaitu menemukan benda. Teknik menemukan benda ini bermanfaat bagi siswa untuk melatih daya ingat siswa terhadap kosakata yang telah dihafal, serta melatih kecepatan merespon dan merealisasikan bunyi kosakata dengan bentuk konkret. Teknik menemukan benda bermanfaat bagi guru untuk melatih siswa dalam menghafal kosakata. Jadi, kosakata tidak dihafal secara teori, tapi siswa mengetahui benda tersebut. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan untuk bertanya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.